Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang mim sukun atau bagaimana cara membaca mim sukun. Karena ketika kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan mim sukun, maka terjadi beberapa cara membaca mim sukun atau mim mati tersebut tergantung dengan huruf apa yang jatuh setelah mim sukun atau mim mati tersebut. Ada 3 kelompok atau 3 cara membaca, 3 hukum bacaan mim sukun. Yang pertama disebut dengan idhar syafawi, yang kedua disebut dengan ikhfa syafawi, yang ketiga disebut dengan idgham mimi, atau ada yang menyebut dengan idgham misline, namun kita menyebut dengan idgham mimi. Baik, kita bahas dari yang pertama, yaitu idhar syafawi. Idhar syafawi. Nah, kapan mim sukun dibaca dengan kaidah idhar syafawi? Yaitu ketika mim sukun jatuh setelah mim sukun tersebut huruf, yaitu semua huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 selain mim dan ba. Selain mim dan ba. Sekali lagi, mim sukun ketika bertemu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Baik, saya berikan contoh dalam ayat Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Begini, lam yalid walam yulad. Di sini ada mim sukun, 2 mim sukun dan bertemu dengan ya, semuanya bertemu dengan ya. Maka dibaca dengan idhar syafawi, dibaca dengan kaidah atau hukum idhar syafawi. Nah, bagaimana cara membacanya? Idhar artinya jelas, maka mim sukun dibaca dengan jelas, tanpa dileburkan atau didengungkan, Jadi mim sukun dibaca dengan sesuai dengan apa adanya mim sukun seharusnya dibaca, yaitu dengan jelas. Syafawi ini untuk membedakan nama idhar dalam pembahasan mim sukun dengan idhar dalam pembahasan non sukun atau tanwin. Nah, syafawi sendiri artinya adalah bibir, untuk menunjukkan bahwa mim sukun keluar atau makhrajnya adalah bibir. Baik, saya berikan contoh cara membacanya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Mim sukun terbaca dengan jelas. Baik, saya berikan contoh yang kedua. Di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadini. Ada 2 mim sukun, yang pertama bertemu dengan dal, yang kedua bertemu dengan waw. Ini punyanya lam. Baik, saya berikan contoh membacanya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Mim sukun terbaca dengan jelas. Nah, dalam buku-buku tajwid di sana sering diingatkan atau untuk menjadi perhatian khusus, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan wawu atau fa. Maksudnya adalah ketika mim sukun bertemu dengan wawu atau fa, maka kita harus berhati-hati karena mim sukun makhrajnya berdekatan dengan waw dan fa, sehingga jangan sampai mim sukun tidak terbaca dengan jelas atau tidak terbaca dengan sempurna. Jadi misalnya dalam kasus ini,
belum terbaca dengan kum, mim, bunyi mim sukun terbaca dengan makhraj yang sempurna, sudah berpindah ke huruf waw. Misalnya dinukum wa, kum wa, ya, karena mim sukun berdekatan dengan waw, dan itu sangat mungkin terjadi. Mim sukun belum sempurna terbaca sudah berpindah ke waw, atau ketika bertemu dengan fa. Baik, kemudian contoh yang terakhir, ilafi di surat Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i mem sukun bertemu dengan ro, maka terbaca juga sebagai idhar syafawi. Mem sukun terbaca dengan jelas. Saya bacakan, ilafihim rihlatash syita. Sekali lagi, ilafihim rihlatash syita. Dan sekali lagi perlu diingat juga bahwa ketika kita membaca jelas mem sukun sama dengan ketika kita membahas idhar dalam pembahasan nun sukun atau tanwin. Jelas bukan berarti kemudian membuat bacaan ada jeda di antara mem sukun dengan huruf yang setelahnya. Tidak, misalnya seperti ilafihim rihlatash, ilafihim rihlatash. Tidak seperti itu, ya. Tidak ada jeda, tapi baca dengan mengalir, namun mem sukun terbaca dengan jelas. Ilafihim rihlatash syita. Baik, demikian wallahu a'lam.